Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoyo Yohana dari SDN 1 Setuwetan. Di sini saya akan mencoba membuat atau menyelesaikan tugas rancangan aksi perubahan pentingnya kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam menyelenggarakan sekolah yang menyenangkan dan produktif. Yang pertama adalah daftar isi. A. Identifikasi prioritas perubahan. B. Definisi tujuan perubahan. C. Analisa sumber daya. D. Rancangan aksi perubahan. E. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. F. Kesimpulan. Rancangan aksi perubahan untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. A. Identifikasi prioritas perubahan. Identifikasi prioritas perubahan dalam kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam menyelenggarakan sekolah yang menyenangkan dan produktif dapat bervariasi tergantung pada konteks sekolah dan tantangan yang dihadapi. Namun, berikut adalah beberapa prioritas perubahan yang menjadi fokus dalam kepemimpinan transformasional. A. Meningkatkan hasil akademik siswa. Nah, dalam hal ini meningkatkan hasil akademik siswa adalah salah satu prioritas utama dalam banyak sekolah. Kepemimpinan transformasional harus mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan tingkat pencapaian siswa, termasuk strategi pengajaran yang lebih efektif dan penilaian yang lebih baik. B. Membangun budaya yang inklusif dan positif, yaitu menciptakan budaya sekolah yang inklusif, positif, dan mendukung adalah langkah penting. Ini mencakup pencegahan bullying, pembangunan kepercayaan diri siswa, dan mempromosikan semangat kerjasama. C. Mengembangkan kepemimpinan berbasis tim, yaitu kepala sekolah perlu mempromosikan kepemimpinan berbasis tim di antara staf, yang berarti memberdayakan staf untuk berkolaborasi, mengambil inisiatif, dan berbagi tanggung jawab dalam mencapai tujuan sekolah. D. Peningkatan partisipasi siswa, yaitu mendorong partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan dan kehidupan sekolah dapat meningkatkan rasa memiliki siswa terhadap sekolah. Hal ini dapat mencakup pembentukan dewan siswa dan pengembangan program-program partisipatif. E. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, yaitu fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran adalah penting. Ini mencakup penggunaan metode dan pengajaran yang inovatif, pengembangan kurikulum yang relevan, dan pelatihan guru yang berkesinambungan. F. Membangun hubungan yang kuat dengan orang tua dari komunitas. Mengukuhkan hubungan dengan orang tua dan komunitas lokal adalah kunci untuk mendapatkan dukungan, sumber daya, dan partisipasi yang diperlukan dalam upaya transformasional. Ini bisa melibatkan program-program komunitas, pertemuan orang tua, dan proyek-proyek kolaboratif. G. Peningkatan kesejahteraan emosional dan psikologi siswa, yaitu kesejahteraan mental dan emosional siswa menjadi perhatian yang semakin penting. Kepemimpinan transformasional harus menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan siswa dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. H. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Informasi teknologi dalam pembelajaran adalah tren yang harus berkembang. Kepala sekolah harus memastikan bahwa guru dan siswa memiliki akses ke sumber daya teknologi dan keterampilan untuk menggunakannya secara efektif. I. Pembangunan karakter dan etika, yaitu membentuk karakter siswa dan mempromosikan etika yang baik adalah tujuan penting dalam pendidikan. Kepemimpinan transformasional dapat memprioritaskan inisiatif ini. B. Definisi tujuan perubahan. Tujuan utama perubahan. Tujuan utama perubahan dalam pentingnya kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam menyelenggarakan sekolah yang menyenangkan dan produktif adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan keberhasilan siswa secara holistik. Tujuan-tujuan ini dapat berfokus pada perubahan budaya nasional, peningkatan hasil akademik,
pemberdayaan staf dan siswa, serta meningkatkan hubungan dengan orang tua dan komunitas. Berikut adalah beberapa tujuan utama yang umumnya menjadi fokus. A. Peningkatan hasil akademik, yaitu salah satu tujuan utama kepemimpinan transformasional adalah meningkatkan hasil akademik siswa. Ini mencakup peningkatan skor ujian, peningkatan tingkat kelulusan, dan peningkatan prestasi siswa secara umum. B. Membangun budaya sekolah yang positif dan inklusif, yaitu tujuan ini mencakup perubahan budaya sekolah yang berfokus pada kerjasama, inovasi, penghargaan, dan inklusi. Dalam hal ini, siswa harus menjadi aman, didukung, dan termotivasi untuk belajar. C. Pengembangan kepemimpinan berbasis tim, yaitu peningkatan kepemimpinan berbasis tim ini antara staf adalah tujuan penting dalam kepemimpinan transformasional. Ini mencakup pemberdayaan staf untuk berkolaborasi, mengambil inisiatif, dan berbagi tanggung jawab dalam mencapai tujuan sekolah. D. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, yaitu fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran adalah penting. Hal ini bertujuan untuk mencakup penggunaan metode pengajaran yang inovatif, pengembangan kurikulum yang relevan, dan pelatihan guru yang berkesinambungan. E. Pembangunan hubungan yang kuat dengan orang tua dan komunitas. Hal ini dimaksudkan untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang tua dan komunitas lokal adalah kunci untuk mendapatkan dukungan, sumber daya, dan partisipasi yang diperlukan dalam upaya transformasional. F. Peningkatan kesejahteraan emosional dan psikologis siswa. Hal ini difokuskan pada kesejahteraan mental dan emosional siswa adalah tujuan yang semakin penting. Hal ini mencakup pencegahan bullying, pembangunan kepercayaan diri siswa, dan mempromosikan kesehatan mental siswa. G. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Integritas teknologi dalam pembelajaran adalah bertujuan untuk merelevan dalam dunia yang semakin terdigitalisasi. Siswa dan guru memiliki akses ke sumber daya teknologi yang relevan. H. Pengelolaan sumber daya dengan efisien. Hal ini untuk memastikan pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya dengan bijak adalah aspek penting dalam kepemimpinan transformasional. Ini mencakup alokasi sumber daya untuk inisiatif yang mendukung visi sekolah. I. Pengembangan karakter dan etika, yaitu pembentukan karakter siswa dalam promosi etika yang baik adalah tujuan penting dalam pendidikan. Ini mencakup pembangunan nilai-nilai positif dan keterampilan siswa. Tujuan-tujuan ini mencerminkan aspek penting dalam menciptakan sekolah yang menyenangkan, produktif, dan berdampak positif bagi semua anggota komunitas sekolah. C. Analisis sumber daya. Analisis sumber daya dalam kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan menyelenggarakan sekolah yang menyenangkan dan produktif adalah langkah kunci dalam merencanakan dan melaksanakan perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan transformasional. Sumber daya yang relevan harus dialokasikan dengan bijak untuk mendukung perubahan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa aspek sumber daya yang perlu dianalisis dalam konteks ini. A. Sumber daya keuangan. Anggaran sekolah harus dianalisis untuk memastikan bahwa ada cukup dana yang tersedia untuk mendukung perubahan yang direncanakan. Ini termasuk anggaran untuk pelatihan guru, pembelian perangkat lunak atau peralatan pendidikan, dan pengembangan kurikulum serta kegiatan ekstrakurikuler. B. Sumber daya manusia. Hal ini adalah menganalisa sumber daya manusia melibatkan penilaian staf yang ada dan keterampilan mereka. Penting untuk menilai apakah staf memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung perubahan tersebut. Dan jika tidak, bagaimana meningkatkan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pengembangan. C. Fasilitas dan infrastruktur. Yang dimaksud di sini infrastruktur fisik seperti gedung,
ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas olahraga perlu diperiksa. Dalam beberapa kasus, ada perlu perbaikan atau pembaharuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang lebih baik. D. Teknologi, yaitu evaluasi sumber daya teknologi adalah penting untuk memastikan bahwa sekolah memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran yang inovatif dan efisien. Waktu. Nah, di sini adalah waktu untuk pengelolaan sumber daya yang krusial. Perubahan inisiatif transformasional membutuhkan waktu yang signifikan. Perlu merencanakan dan mengalokasikan waktu dengan bijak agar perubahan dapat berlangsung tanpa terganggu proses pembelajaran. Pemberdayaan siswa. Dalam hal ini, siswa yang dapat menjadi sumber daya proses transformasi. Mereka dapat berkontribusi dengan ide dan keterampilan mereka. Oleh karena itu, perlu dipikirkan cara untuk mendorong partisipasi siswa dalam perubahan yang direncanakan. G. Dukungan orang tua dan komunitas. Hal ini sangat penting bagi kita sebagai sekolah untuk mendapatkan dukungan orang tua dan komunitas lokal adalah sumber daya yang penting dalam pendidikan. Perlu membangun hubungan yang kuat dengan orang tua dan komunitas untuk mendapatkan dukungan finansial, sukarelawan, dan sumber daya lainnya. Keterampilan kepemimpinan, yaitu kepala sekolah dan staf yang memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam mendukung perubahan. Dalam hal ini ada beberapa kasus pelatihan kepemimpinan mungkin diperlukan. Sumber daya lainnya seperti sumber daya yang relevan seperti kurikulum, materi, ajar, dan buku teks perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka mendukung visi dan misi transformasi sekolah tersebut. Setelah menganalisa sumber daya ini, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan sumber daya dengan bijak untuk mendukung rencana transformasi. Hal ini mencakup pembuatan anggaran yang sesuai, pelatihan, dan pengembangan staf yang diperlukan, serta mengadakan sumber daya fisik atau teknologi yang diperlukan. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi penggunaan sumber daya alam pelaksanaan perubahan untuk memastikan bahwa mereka digunakan secara efektif dalam mencapai tujuan transformasi sekolah. Sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang tersedia dalam kepemimpinan transformasional kepala sekolah untuk menyelenggarakan sekolah yang menyenangkan dan produktif bervariasi tergantung pada konteks sekolah dan wilayah geografisnya. Di bawah ini adalah beberapa sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung upaya kepemimpinan transformasional di SDN 1 Setuwetan. Sumber daya keuangan. Anggaran sekolah dan dana yang dialokasikan oleh lembaga pendidikan atau pemerintah lokal adalah sumber daya utama. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek transformasi, pelatihan staf, pengadaan perangkat pendidikan, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung visi dan misi sekolah. Staf sekolah. Kepala sekolah dapat mengadakan staf sekolah yang ada untuk petugas lainnya memiliki keterampilan dan pengalaman yang berharga yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan transformasi. Fasilitas dan instruktur gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya adalah sumber daya yang fisik yang penting. Untuk meningkatkan atau memodernisasikan fasilitas itu dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan pembelajaran yang lebih baik. Teknologi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Akses internet dan perangkat teknologi lainnya dapat digunakan untuk mendukung inovasi dan pengajaran dan pembelajaran. Teknologi juga dapat membantu dalam pemantauan dan pelaporan kemajuan. Keterampilan siswa. Di sini diharapkan siswa juga merupakan sumber daya yang berharga. Mereka dapat berkontribusi dalam upaya pembelajaran dan perubahan dengan berpartisipasi dalam
kegiatan sekolah, proyek-proyek, dan pengembangan inisiatif siswa. Penting dalam hal ini untuk menciptakan dan pengelolaan sumber daya alam ini dengan bijak untuk mencapai transformasi sekolah yang sukses. Selain itu, berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan tentang sumber daya alam yang tersedia dan bagaimana mereka akan digunakan untuk mendukung siswa dan misi yang baru atau diperbaharui sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi yang lebih besar. D. Rancangan aksi perubahan. Rancangan aksi perubahan dalam kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam menyelenggarakan sekolah yang menyenangkan dan produktif adalah rencana tindakan yang merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan transformasi sekolah tersebut. Tujuan transformasi sekolah yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan keberhasilan siswa secara holistik dengan penekanan pada hasil akademik yang lebih baik dan budaya sekolah yang positif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, perumusan visi dan misi yang terkait. Di antaranya yaitu identifikasi tim kepemimpinan sekolah yang akan terlibat dalam perubahan visi dan misi sekolah yang baru atau yang diperbarui. Poin 2, melakukan pertemuan dengan staf, siswa, orang tua, dan anggota komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan dan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diharapkan dari sekolah. Poin yang ketiga yaitu kolaborasi dengan tim dan untuk merumuskan visi dan misi yang mencerminkan nilai-nilai dan tujuan sekolah yang diperbarui. Langkah kedua yaitu komunikasi dan diseminasi visi dan misi. Poin ke-1 adalah rencana sesi presentasi dan diskusi dengan staf sekolah untuk mengkomunikasikan visi dan misi yang baru atau yang diperbarui. Poin yang kedua, terlibatnya dalam dialog terbuka dengan staf, siswa, orang tua, dan komunitas lokal untuk menjelaskan pentingnya visi dan misi tersebut. Poin yang ketiga, gunakan berbagai media seperti laman web sekolah, surat kabar sekolah, pertemuan orang tua, dan media sosial untuk memperkenalkan visi dan misi tersebut kepada publik. Langkah ketiga yaitu pengembangan rencana tindakan. Poin yang pertama adalah bentuk kelompok kerja atau komite yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana tindakan. Poin yang kedua, identifikasi langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai tujuan transformasi. Langkah ketiga, tentukan anggaran dan sumber dana yang diperlukan untuk mendukung rencana tindakan. Langkah keempat adalah peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Di antaranya yaitu poin 1, sediakan pelatihan dan dukungan untuk guru dalam pengembangan keterampilan pengajaran yang lebih efektif. Poin yang kedua, implementasikan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan berfokus pada hasil yang lebih baik. Poin ketiga, kembangkan alat-alat penilaian yang relevan untuk memantau kemajuan siswa. Langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, yaitu mendorong partisipasi siswa dan pemberdayaan. Poin 1, bentuk dewan siswa atau kelompok yang akan mewakili siswa dalam pengembangan keputusan sekolah. Poin yang kedua, lakukan forum reguler di mana siswa dapat menyampaikan ide dan masukan mereka tentang bagaimana sekolah dapat menjadi lebih baik. Poin ketiga, yaitu berikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil peran dalam kegiatan ekstrakurikuler, proyek-proyek sekolah, dan inisiatif komunitas. Selanjutnya langkah ke-6, membangun budaya sekolah positif. Poin yang pertama yaitu mengimplementasikan program anti-bullying dan pelatihan yang mendukung budaya sekolah yang positif. Poin kedua, kembangkan program penghargaan untuk merayakan prestasi siswa dan staf. Poin yang ketiga, buat ruang untuk kolaborasi dan berbagi ide di antara staf dan siswa. Langkah ketujuh adalah pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
Poin pertama, rencanakan sistem pemantauan dan evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan transformasi. Poin kedua, lakukan evaluasi berbasis data secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dan identifikasi area yang perlu diperbaiki. Langkah ketiga, libatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan berikan umpan balik terbuka. Langkah ke-8 yaitu perbaikan berkelanjutan. Poin pertama, berdasarkan hasil evaluasi, identifikasi langkah-langkah perbaikan dan tindakan korektif yang diperlukan. Poin kedua, libatkan staf, siswa, dan orang tua dalam proses perbaikan dan ajak mereka untuk berkontribusi dalam pengembangan sekolah yang lebih baik. Poin yang ketiga, jadwalkan ulasan berkala untuk memastikan bahwa transformasi sekolah berkelanjutan daya dan konteks sekolah yang spesifik. Penting untuk melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam proses transformasi dan berkomunikasi secara terbuka selama seluruh perjalanan ini. Selain itu, jangan lupa untuk memonitor kemajuan dan selalu terbuka terhadap perubahan yang mungkin diperlukan dalam rencana aksi tersebut. 2. Sumber daya tambahan yang diperlukan. Sumber daya tambahan dalam kepemimpinan transformasional kepala sekolah untuk menyelenggarakan sekolah yang menyenangkan dan produktif dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks sekolah. Berikut adalah beberapa kebutuhan sumber daya tambahan yang digunakan untuk mendukung upaya transformasi sekolah SDN 1 Setuwetan. A. Spesialis pendidikan, yaitu mengundang spesialis pendidikan seperti psikolog sekolah, konselor, atau guru pembimbing dapat membantu dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan kesetaraan siswa, dukungan emosional, dan kebutuhan khusus siswa. B. Konsultan pendidikan, yaitu mengerjakan konsultan pendidikan atau ahli pendidikan dapat memberikan wawasan tambahan dalam merancang serta strategi transformasi, mengevaluasi program-program, atau memberikan pelatihan khusus. C. Mentor atau coach kepemimpinan. Seorang mentor atau coach kepemimpinan dapat membantu kepala sekolah dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan transformasional, memberikan umpan balik, dan mendukung kepemimpinan diri. D. Dana hibah pendidikan, yaitu mencari dana hibah pendidikan dari yayasan pendidikan, organisasi nirlaba, atau pemerintah dapat memberikan sumber daya tambahan untuk mendukung program-program inovasi atau perubahan program. E. Mitra bisnis lokal. Berkolaborasi dengan perusahaan lokal atau mitra bisnis dapat memberikan sumber daya finansial atau akses ke pelatihan teknis yang dapat meningkatkan program pendidikan. F. Akses ke sumber daya komunitas, yaitu memanfaatkan sumber daya komunitas seperti pusat seni, perpustakaan umum, atau lembaga seni bela diri dapat memberikan pengalaman tambahan untuk siswa dan peluang pengembangan keterampilan. G. Lembaga pendidikan tinggi, yaitu berkolaborasi dengan universitas atau perguruan tinggi di wilayah sekolah dapat memberikan akses ke program pengembangan profesional, sumber daya penelitian, dan pengetahuan. H. Akses ke teknologi, yaitu mendapatkan akses ke perangkat lunak, perangkat keras, atau platform digital dari perusahaan teknologi atau lembaga pendidikan dapat membantu meningkatkan pembelajaran digital dan akses ke sumber daya pendidikan online. I. Jaringan pendidikan bergabung dengan jaringan pendidikan atau asosiasi kepala sekolah dapat memberikan kesempatan untuk berbagi praktek terbaik, mendapatkan dukungan dari sesama kepala sekolah, dan mengakses sumber daya yang disediakan oleh jaringan tersebut. Sumber daya tambahan ini dapat digunakan untuk memperkuat dan mempercepat transformasi sekolah, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kepala sekolah yang aktif dalam kepemimpinan transformasional akan mencari dan memanfaatkan sumber daya tambahan ini
sesuai dengan kebutuhan dan visi sekolah mereka untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan dalam kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam menyelenggarakan sekolah yang menyenangkan dan produktif adalah langkah penting untuk memastikan bahwa perubahan dan perbaikan diinginkan tercapai. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan evaluasi dan pengukuran keberhasilan dalam konteks ini. A. Penetapan indikator kinerja utama atau KPI. Identifikasi indikator kinerja utama yang terkait dengan visi dan misi sekolah yang baru atau yang diperbarui. Contohnya bisa termasuk peningkatan hasil ujian siswa, tingkat kelulusan, tingkat partisipasi siswa dalam program ekstrakurikuler, dan peningkatan dalam iklim sekolah. B. Survei stakeholder. Lakukan survei secara berkala kepada staf, siswa, orang tua, dan anggota komunitas untuk mengukur persepsi mereka tentang perubahan yang telah terjadi. Pertanyaan survei dapat mencakup aspek seperti kepuasan siswa, dukungan orang tua, dan kepuasan staf. C. Analisa data pencapaian siswa, yaitu menganalisa data hasil akademik siswa, termasuk nilai ujian, skor, tes standar, dan evaluasi internal untuk mengukur kemajuan akademik. Bandingkan data saat ini dengan data sebelumnya termasuk untuk menilai peningkatan. D. Monitoring perubahan budaya sekolah, yaitu evaluasi apakah perubahan budaya sekolah yang diinginkan telah terjadi. Ini dapat melibatkan observasi, wawancara, atau penggunaan alat evaluasi khusus yang menilai elemen-elemen seperti kerjasama, semangat, dan inovasi di sekolah. E. Pemantauan kegiatan pembelajaran, yaitu menganalisa pelaksanaan program-program kependidikan yang baru atau yang diperbarui. Apakah pengajaran dan program pendidikan yang baru atau yang diperbarui? Apakah pengajaran dan pembelajaran telah meningkat dalam hal metode, materi, atau efektivitas? F. Evaluasi partisipasi siswa. Mengukur tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, klub sekolah, dan proyek-proyek komunitas. Ini dapat mengindikasi sejauh mana siswa merasa terlibat dalam memiliki terhadap sekolah. G. Pemantauan penggunaan sumber daya, yaitu pemantauan penggunaan sumber daya termasuk dana, waktu, dan tenaga kerja untuk memastikan bahwa mereka digunakan sesuai dengan rencana transformasi dan memberikan nilai tambah yang diharapkan. H. Pengukuran kesejahteraan siswa, yaitu dengan menggunakan indikator seperti tingkat kesejahteraan emosional, psikologi siswa, jumlah pelaporan bullying, atau partisipasi dalam program dukungan sosial untuk mengukur kesejahteraan siswa. I. Pengukuran tingkat dukungan orang tua dan komunitas, yaitu menganalisa tingkat partisipasi orang tua dalam pertemuan sekolah, acara-acara sekolah, atau proyek-proyek komunitas yang berkaitan dengan sekolah. J. Pemantauan kemajuan kepemimpinan sekolah, yaitu evaluasi kemajuan kepala sekolah dalam memimpin perubahan dengan mempertimbangkan keterlibatan staf, inovasi, kepemimpinan, dan pembangunan tim. Setelah data-data di atas terkumpul dan dievaluasi, penting untuk merespon semua atau temuan dengan tindakan yang sesuai. Jika ada area perlu perbaikan, kepala sekolah dan tim kepemimpinan dapat merancang rencana tindakan korektif untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan tercapai dengan lebih baik. Evaluasi dan pengukuran berkelanjutan merupakan bagian integral dan kepemimpinan transformasional untuk memastikan kesinambungan, perbaikan, dan pencapaian tujuan yang diharapkan. Metode evaluasi. Evaluasi pada kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam menyelenggarakan sekolah yang menyenangkan dan produktif dapat dilakukan melalui berbagai metode dan pendekatan. Berikut adalah beberapa metode evaluasi yang kami gunakan. 1.
Survei dan kuesioner. Survei dan kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan pandangan dan persepsi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf sekolah, siswa, orang tua, dan anggota komunitas. Pertanyaan dan dalam survei dapat mencakup kepuasan, persepsi tentang perubahan budaya, dan harapan terhadap sekolah yang lebih baik. B. Wawancara, yaitu dengan mewawancarai staf, siswa, dan orang tua dan memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman mereka di sekolah. Wawancara juga dapat digunakan untuk mendengarkan masukan kualitatif tentang perubahan yang telah terjadi. C. Pemantauan kelas, yaitu dengan mengobservasi langsung dalam kelas dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana pengajaran pembelajaran berlangsung. Pengamat dapat menggunakan checklist atau rubrik untuk mengevaluasi praktek pengajaran. D. Analisa data pencapaian siswa, yaitu menganalisa data hasil akademik siswa seperti skor ujian, nilai raport, dan evaluasi formatif dapat memberikan gambaran tentang apakah terjadi peningkatan dalam prestasi siswa tersebut. E. Analisa data perilaku dan disiplin. Menganalisa data perilaku siswa seperti tingkat disiplin dan insiden pelanggaran dapat membantu mengukur dampak perubahan budaya sekolah. F. Focus Group Discussion. FGD adalah FGD. Di ini aja deh nanti yang FGD. F. Focus Group Discussion atau FGD. FGD dapat digunakan untuk mendalami pandangan kelompok-kelompok tertentu seperti guru mata pelajaran tertentu atau siswa dari tingkat tertentu. Diskusi kelompok dapat menghasilkan siswa yang lebih dalam tentang perubahan yang telah terjadi. G. Pengukuran kinerja kepala sekolah, yaitu mengevaluasi kinerja kepala sekolah dalam memimpin transformasi sekolah, melibatkan penilaian keterlibatan staf, kemampuan kepemimpinan, dan pengembangan visi sekolah. H. Pengukuran kesejahteraan emosional siswa, menggunakan alat pengukuran dalam menilai dampak perubahan pada kesejahteraan emosional dan psikologi siswa. I. Analisa penggunaan sumber daya, yaitu melakukan audit penggunaan sumber daya seperti anggaran sekolah dan waktu dapat membantu memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan efektif dan mendukung transformasi. J. Pemantauan berkelanjutan, yaitu menggunakan metode pemantauan berkelanjutan seperti pengumpulan data rutin dan evaluasi periodik dapat membantu dalam melacak kemajuan transformasi seiring waktu. Penting untuk menggunakan kombinasi metode evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan konteks sekolah. Hasil dari evaluasi ini kami gunakan untuk merancang tindakan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan dalam perjalanan transformasi sekolah. Selain itu, melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan memberikan umpan balik terbuka dapat meningkatkan transparansi dan dukungan untuk perubahan yang dilakukan. Kesimpulan, kepemimpinan transformasional kepala sekolah memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan sekolah yang menyenangkan dan produktif. Dalam rangka mencapai tujuan ini, kepala sekolah perlu memimpin perubahan budaya dan pendekatan pendidikan yang lebih inovatif dan berfokus pada hasil yang lebih baik. Berikut adalah beberapa kesimpulan kunci dalam pentingnya kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam menyelenggarakan sekolah yang menyenangkan dan produktif. Di antaranya yaitu A. Visi dan misi yang kuat, yaitu kepala sekolah perlu merumuskan visi dan misi yang kuat dan relevan dengan kebutuhan sekolah, staf, dan siswa. Visi dan misi ini harus mencerminkan komitmen terhadap perubahan positif dan kualitas pendidikan yang lebih baik. B. Keterlibatan semua pihak. Keterlibatan semua pihak penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk staf, siswa, orang tua, dan anggota komunitas dalam proses transformasi.
Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki terhadap perubahan dan mendorong dukungan yang lebih besar. C. Pendekatan inovatif. Kepala sekolah perlu mendorong penggunaan metode dan pendekatan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini termasuk penggunaan teknologi, kurikulum yang relevan, dan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. D. Budaya sekolah positif. Menciptakan budaya sekolah yang positif, inklusif, dan mendukung adalah kunci. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah bullying, mempromosikan semangat kebersamaan, dan memberikan penghargaan atas prestasi. E. Pengembangan keterampilan kepemimpinan. Kepala sekolah harus terus mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka, termasuk kemampuan untuk memotivasi, berkomunikasi, dan memimpin perubahan. Ini melibatkan pelatihan dan pengembangan diri yang berkelanjutan. F. Pengukuran dan evaluasi berkelanjutan. Evaluasi yang berkelanjutan dan pengukuran kemajuan adalah kunci dalam memastikan bahwa transformasi sekolah berjalan sesuai dengan rencana. Hasil evaluasi harus digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. G. Pendekatan kolaboratif. Kepala sekolah perlu mengadopsi pendekatan kolaboratif dalam pengembangan keputusan. Kolaborasi dengan staf, siswa, dan orang tua memungkinkan untuk merencanakan perubahan yang lebih efektif. H. Kesejahteraan siswa dan staf, yaitu perhatian terhadap kesejahteraan siswa dan staf adalah penting. Kepala sekolah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik dan emosional siswa serta kesejahteraan staf. I. Kesinambungan, yaitu transformasi sekolah bukanlah proyek jangka pendek, tetapi sebuah perjalanan berkelanjutan. Kepala sekolah harus memastikan bahwa perubahan yang dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan seiring waktu. Dalam kesimpulan, kepemimpinan transformasional kepala sekolah memiliki dampak besar pada pengalaman dan prestasi siswa, serta budaya sekolah secara keseluruhan. Melalui visi yang kuat, keterlibatan semua pihak, dan komitmen terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan, kepala sekolah dapat menciptakan sekolah yang menyenangkan, produktif, dan relevan untuk masa depan. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Barangkali ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.